Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam patunggilan. Semoga panjenengan di rumah tetap semangat, tetap sehat, dan senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Oleh karenanya masih tetap ibadah keluarga kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oleh karenanya mari kita bangun ibadah kita saat ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami lakukan saat ini, kami lakukan dalam pertolongan Tuhan yang kasih setianya senantiasa dinyatakan bagi umat ciptaannya. Amin. Saudara terkasih, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 pada baitnya yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karenanya mari kita kembali berdoa. Bapa yang terkasih di dalam surga, berterima kasih atas kasih dan karunia yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, pada kesempatan saat ini kami hendak membaca merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami agar senantiasa kami memandang firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, sebab firman-Mu lah yang mampu membawa kami menjadi anak-anak Allah yang setia. Segala keterbatasan kami, kelemahan dan kekurangan kami serahkan di dalam kuasa hikmat dan pertolongan-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami siap untuk menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, bacaan kita saat ini terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang keempat, dilanjutkan pada ayatnya yang ke-8. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata,
berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak memandang muka? Apakah ada di antara kita yang tidak memandang muka? Apabila kita mau jujur, sebagaimana kita adalah manusia, seringkali kita memandang muka. Kita menilai orang lain, kita memberi label pada orang lain dengan apa yang tampak di mata kita, apa yang tampak di hadapan kita. Misalkan saja seorang bayi yang kulitnya bersih, gemuk, sangat menggemaskan, membuat kita tertarik untuk menggendongnya, menarik perhatian kita. Contoh yang lain, orang yang berduit, orang yang memiliki banyak uang, tentunya akan membuat kita ketika berelasi dengan orang tersebut tentu tidak akan sembarangan di dalam bertutur kata. Orang yang memiliki jabatan tentu ketika kita berelasi dengannya, kita akan merasa segan. Dan sekali lagi, itulah keberadaan manusia yang senantiasa menilai, memandang sesuatunya dengan apa yang tampak, apa yang terlihat di hadapan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, memang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia memang melihat rupa, karena bagi manusia penampilan fisik menentukan sikap di dalam berelasi dengan orang tersebut, menentukan sikap di dalam bertindak, berkata-kata, berpikir tentang orang tersebut. Sehingga dari hal itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa melihat penampilan, memandang rupa, melihat muka itu menjadi natur, menjadi hal alami yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi bagaimanakah dengan kehidupan umat Allah? Tetapi bagaimanakah dengan keberadaan kita sebagai gereja?
orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, manusia memang memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Dan hal itu memberikan penegasan kepada kita menjadi salah jika kecenderungan untuk memandang rupa terjadi dalam kehidupan bergereja. Jikalau memandang muka dihidupi dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bersekutu kepada Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita lihat konteks bacaan kita dari Yakobus ini. Konteks Yakobus itu menerangkan bahwa nasihat ini diperuntukkan kepada jemaat, diperuntukkan dalam kehidupan bergereja. Mari kita perhatikan di ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi dalam konteks bergereja, bersekutu di jemaat tersebut terjadi ada pihak yang lebih unggul, ada pihak yang lebih favorit karena penampilannya. Dijelaskan dalam bagian bacaan kita antara orang miskin dengan pakaian yang buruk dengan seseorang yang berpakaian indah dan memakai cincin emas. Dan mengapa kemudian Yakobus dalam bagian perikop bacaan kita melarang untuk dihidupi dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan persekutuan di mana kita beriman kepada Yesus Kristus. Padahal sekali lagi itu dikatakan natur manusia yang memang secara alamiah melihat muka, memandang rupa, melihat penampilan dan fisik. Mengapa hal itu dilarang dalam kehidupan gereja, orang-orang yang beriman kepada Yesus? Sebab Bapak Ibu, gereja sepatutnya melihat manusia dengan penilaian Tuhan. Kita harus mewaspadai penilaian manusia kita, sebab pada waktu kita hadir dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan persekutuan, kita sedang mewakili Allah. Dan sekali lagi, Tuhan Allah tidak memandang rupa. Kita mewakili Allah, di mana Allah tidak memandang rupa. Sehingga di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan persekutuan sebagai umat Allah, tidak boleh ada yang namanya diskriminasi, karena itu membuat manusia tidak mampu melihat Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian yang terjadi, kalau tetap kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja memandang muka, ada ungkapan, apa bedanya
orang-orang di luar sana dengan yang namanya gereja. Apa bedanya orang-orang di luar sana, manusia kebanyakan, dengan seorang pengikut Kristus? Di lain hal, Bapak Ibu, apa yang diimani dengan perbuatan yang diskriminasi itu akan terpecah, akan mati, tidak nampak kehidupan dan kehendak Allah. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma kita beriman kepada Tuhan, tetapi perbuatan kita masih memandang rupa, maka tidak akan nampak kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh karenanya kita harus mengendalikan hakim di dalam mata kita, penilaian kita. Apabila kita ingin iman dan perbuatan kita selaras, menjadi umat milik Tuhan, menjadi gereja yang bukan hanya organisasi tetapi organisme yang mewakili kehadiran Tuhan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jemaat yang terkasih, yang pertama, kita diajak untuk mengingat akan Tuhan. Bahwa sebagai orang Kristen, sebagai gereja, semua tindakan dan sikap berjemaat kita bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Tuhan. Sehingga semua perlakuan haruslah sama, setara, karena Tuhan tidak memandang muka. Yang kedua dan yang terakhir, kita harus ingat hukum yang utama. Kalau pada bacaan kita merujuk pada kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, atau dengan kata lain, perbuatlah apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Jadi, jikalau kita ingin dihargai, kita ingin diterima, kita tidak ingin diabaikan, kita tidak ingin dihina oleh orang lain, lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang diinginkan Yakobus, agar kebiasaan masyarakat luas, kebiasaan dunia jangan dihidupi oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, semoga persekutuan kita yang sudah baik melalui perenungan pada saat ini boleh semakin tumbuh menjadi persekutuan yang sehat, bertambah baik, dan sungguh segenap kita mewakili kehadiran Allah untuk sesama, bukan hanya satu agama di gereja kita saja, tetapi untuk dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 256 pada baitnya yang ketiga. Disuruhnya juga menyatakan kasih.
Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, berterima kasih untuk segala kebaikan yang Kau karuniakan dalam hidup kami. Bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami bangun bersama dengan anggota kami, anggota keluarga kami di rumah, tetapi juga di dalam roh kami boleh bersekutu bersama saudara seiman kami untuk membangun kehidupan yang pantas, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami memohon ampun apabila selama ini dalam kehidupan persekutuan kami dengan Engkau, kami masih melakukan perbuatan yang tidak benar. Kami masih memandang muka, sehingga perlakuan tindakan yang kami nyatakan terhadap sesama tidaklah adil, tidaklah setara, tidaklah menunjukkan ketulusan sebagaimana kasih-Mu. Biarlah melalui perenungan pada saat ini, kami sebagai gereja, kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan Yesus dikuatkan, dibimbing, dimampukan oleh kasih dan kehendak-Mu untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengingat akan Tuhan dan mengingat bahwa setiap kami menjadi keberadaan akan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami, sehingga melalui hidup, karya, kerja, segala sesuatu yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi semua. Kami serahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, akan kondisi kesehatan, akan pergumulan keluarga, akan segala hal yang didambakannya. Tuhan, berkenan Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan di GKJ Magetan. Berkatilah kami, sehingga melalui kehendak Tuhan yang senantiasa kami bangun, kami hidupi, kami boleh menjadi sarana berkat melalui pelayanan dan kegiatan yang boleh kami lakukan. Sertailah seluruh warga jemaat, demikian juga majelis jemaat. Dan oleh karenanya kami juga menghimpun persembahan berkenan Tuhan untuk memberkatinya. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Sertailah ya Tuhan, sehingga di dalam para pemimpin bangsa negeri kami mengatur, menata kehidupan berbangsa bernegara, terlebih di tengah-tengah pandemi corona yang masih berlangsung. Para pemimpin bangsa negeri kami mampu bertindak, bersikap, dan mengambil kebijakan yang baik, benar, demi kepentingan bersama, membawa kehidupan bangsa Indonesia semakin maju dan terbebas dari pandemi corona. Segala doa dan keberadaan kami ini kami haturkan kepadamu. Berkatilah ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami sempurnakan doa dan pengharapan ini dengan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat terkasih, kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita naikkan pujian itu jemaat nomor 249 pada baitnya yang pertama. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Allah melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menolong, memberkati, melingkupi jemaat sekalian dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang sudah setia membangun persekutuan, keluarga, dan tetap semangat di rumah, serta Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.